Hari satu-satunya yang paling agung di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Begitu melihat hamba-hamba Allah yang datang untuk melaksanakan salat Id. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum wanita walaupun sedang tidak salat, lagi halangan, datanglah ke musalla. Walaupun tunggu di luar, walaupun di dalam batas atau halamannya, atau di ujung musallahnya, tapi Rasulullah SAW menajarkan supaya mereka mendapatkan keberkahan hari yang agung ini, hari Idul Adha. Hari Idul Adha, hari ampunan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap musim haji, kita melihat begitu kumpulnya jutaan umat, berbeda mazhab, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda nama, dari berbagai macam negara. Mereka berkumpul di satu tempat. Talbiyahnya sama, takbirnya sama, salatnya sama, dan ini menanamkan persatuan yang begitu dahsyat, yang kita harus mengambil hikmah dan pelajaran. Musim haji yang dilakukan setiap tahun membuat orang Yahudi takut dan membuat orang Yahudi hatinya bergetar. Begitu kekuatannya dan dahsyat umat Islam kalau bersatu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah dalam berbeda mazhab, berbeda suku, berbeda bahasa, walaupun tidak mengerti bahasa Arab, tapi semua bertalbiyah dalam bahasa Arab, semuanya bertakbir dalam bahasa Arab, menunjukkan begitu mulianya Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Orang politik, orang berusaha, orang kaya, orang miskin, pejabat maupun biasa, menteri maupun stafnya, semua bersatu pakaian ihram. Semuanya bersatu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sami'na wa ata'na ya Allah. Semuanya datang bersatu dengan satu tujuan, ingin mendapatkan haji yang mabrur dan diampuni oleh Allah segala dosanya. Mengapa hal ini tidak menjadi pelajaran bagi kita semua? Umat Islam bersatu hati, umat Islam bersatu suara, umat Islam bersatu politik, umat Islam bersatu dalam sosial, umat Islam bersatu dalam ekonomi. Inilah kekuatan kita jamaah sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah hal tercumus dalam nama baik Islam dan akidah ukhuwah kita, kita tidak boleh ada tawar-menawar. Kita bersatu karena Allah Maha Satu, Allah Maha Esa. Kita bersatu karena agama kita satu, Islam. Kita bersatu karena kitab suci kita satu, Al-Quran. Kita bersatu karena imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Id, hari Id, hari kebanggaan bagi umat Islam. Silaturrahim, membesarkan Allah,
menagungkan Allah dengan takbir. Takbir di jalan, takbir di masjid, takbir di pasar, takbir di mall, takbir di rumah. Karena ini hari kebanggaan kita dan kita mengangkat takbir dengan semangat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan Allah Maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, 3 sunnah yang dilakukan mulai dari hari Arafah, salat subuh, sampai salat asar di hari yang ketiga, hari Tasyrik. Sunnah itu dinamakan sunnah takbir. 2 macam takbir. Takbir umum yang disebutkan dalam fikih, takbir mutlak. Di mana saja boleh, kapan saja boleh, dan tidak ada batas. Di rumah bersama keluarga boleh, saat kita menjalani kerjaan kita boleh bertakbir. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan takbir sambil kubbah tempat penduduknya beliau di Mina bergetar. Bahkan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ketika mereka di pasar menghidupkan takbir sampai orang yang ada di pasar ikut bertakbir. Begitu mereka menunjukkan kebanggaannya di hari raya Idul Adha. Dan yang kedua, takbir muqayyad yang sudah diikatkan habis salat fardu. Setiap habis salat fardu, ini menjadi salah satu sunnah yang bagi imam menghidupkan supaya mengingatkan para makmum untuk bertakbir habis setiap salat. Dan sunnah ini mulai habis salat subuh hari Arafah sampai habis salat asar hari ketiga At-Tasyrik. Artinya hari keempat dari hari raya. Hari kemarin, hari ini, hari besok tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Dan semua hari ini dihidupkan dengan sunnah takbir yang umum maupun habis salat fardu. Sunnah yang kedua adalah sembelihan kurban. Menjadi salah satu tradisi umat Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor kambing. Ketika sembelih yang pertama beliau berkata, Bismillah atas namaku dan keluargaku. Ketika sembelihan yang kedua, Bismillah atas namaku dan umatku yang tidak mampu. Artinya yang tidak mampu sudah dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menunjukkan dengan berlaku ini cukup 1 kambing atas nama diri dan keluarga, bukan berarti tidak boleh kalau kita mampu, mau berapapun boleh. 1 keluarga 1 sapi boleh, 1 keluarga 1 kambing boleh, masing-masing bersatu kurban boleh, suami 1 kurban boleh, istri 1 kurban boleh, anak-anak masing 1 kurban boleh. Asal kita selama kita mampu hidupkan sunnah ini yang menjadi silaturrahim, sedekah jariyah, dan menangkat kesosialan kita di antara umat Islam. Sunnah kurban, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manfaatnya luar biasa. Ini hari Id yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, Yaumun Nahr, hari sembelihan. Bahkan Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, A'zamul ayyami indallah Yaumun Nahr, hari yang paling agung di sisi Allah, hari Nahar, hari kurban. Hari ini hari satu-satunya yang paling agung di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Karena hari ini Allah bangga terhadap malaikatnya. Begitu melihat hamba-hamba Allah
yang datang untuk melaksanakan salat Id. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum wanita walaupun sedang tidak salat, lagi halangan, datanglah ke musalla. Walaupun tunggu di luar, walaupun di dalam batas atau halamannya, atau di ujung musallahnya, tapi Rasulullah SAW menajarkan supaya mereka mendapatkan keberkahan hari yang agung ini, hari Idul Adha. Hari Idul Adha, hari ampunan Allah. Hari Idul Adha, hari kebanggaan Allah terhadap malaikatnya. Inilah hamba-hambaku, kata Allah. Hari Idul Adha, hari tumbahan darah-darah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu sunnah yang terkait dengan kurban ketika hari Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dan tidak minum sampai melaksanakan salat Idul Adha. Habis salat, Rasulullah pulang ke rumahnya dan beliau sendiri sembelih kurbannya, dan Rasulullah SAW memakan dari daging kurban. Berarti Rasulullah berpuasa sampai salat Id. Habis salat Id, Rasul suka makan dari hasil kurbannya sendiri. Ini menjadi salah satu sunnah yang hampir banyak umat Islam tidak berani, bahkan berkata tidak enak, ini kurban, masa saya makan sendiri. Makan sebagian dan sisanya disedekahin untuk orang miskin, dan itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW punya kebiasaan di akikah maupun di kurban dibagi 3 bagian. Bagian pertama dia makan, bagian yang kedua dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat, bagian yang ketiga disedekahkan kepada warga miskin dan orang yang membutuhkan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada orang bertanya, bagaimana kalau saya simpan daging kurban sampai habis masa-masa hari Id atau hari-hari raya Idul Adha, 3 hari berturut-turut sudah habis, tapi masih saya sisahkan dari kurban itu, apakah boleh saya simpan walaupun sampai 1 bulan 2 bulan? Tidak menjadi masalah. Asal sembelihan sudah di waktu yang tepat. Kalau untuk dimakan, kapan saja kita bebas. Inilah keberkahan dan kemudahan dari Islam, agama yang begitu sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salah satu sunnah di hari Idul Adha, kita ingat hari Id, hari taat. Kita boleh bersenang-senang, tapi ingat, hari Id dalam bahasa Arab, al-Id al-yawmul ladzi la yu'sa Allahu fih. Hari Id, hari-hari seorang hamba yang tidak melakukan dosa di hari tersebut. Setiap hari orang muslim tidak berdosa, itu hari Id bagi orang muslim. Hari Id yang tidak terisi dosa maksiat, bahkan terisi taat kepada Allah, itulah hari Id. Dan itulah salah satu inti dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita melakukan syukur dan kita ingat firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bahkan dilarang untuk berpuasa. Biasa jamaah yang suka puasa Nabi Daud, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Qadha, atau puasa yang lain di hari Id sama hari-hari Tashriq, tidak diizinkan dan tidak dibolehkan untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Id dan 3 hari berikutnya, Ayyamut Tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Hari-hari Tashriq, hari makan, hari minum, dan hari diisi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hari ini tidak boleh puasa, besok tidak boleh,
lusa tidak boleh, dan 1 hari 3 hari berturut-turut habis hari raya ini 10, 11, 12 dan 13 tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan puasa qada maupun puasa sunnah. Tapi kalau habis ini orang yang biasa melakukan sunnah puasa diizinkan sesudah tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran bersatuan umat. Dan beda warna kulitnya, beda bahasa, beda suku, beda mazhab, mereka bersatu di tanah suci. Mari kita sama-sama wujudkan persatuan kita di negeri kita tercinta Indonesia, yang menjadi negara yang terbesar penduduknya Islam, yang sangat diperhatikan oleh musuh-musuh Islam, dan mereka sangat kekhawatiran bukan majunya umat Islam, bukan perbedaan di antara umat Islam, tapi yang sangat dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam ketika umat Islam bersatu dalam segala hal, bersatu sehari-hari, bersatu melaksanakan salat jamaah, meninggalkan perbedaan dan khilafiyah, bersatu di dalam politik, bersatu hati, bersatu suara dan bersatu tangan. Inilah yang dikhawatirkan, karena mereka tahu kekuatan umat Islam di Indonesia bukan karena jumlahnya yang terbesar di dunia, tapi bersatuan yang ditakutkan. Mari kita sama-sama menjadi umat yang bersatu, saling membuka hati, saling memaafkan, apalagi khususnya di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Kita wajib menjadi umat yang bersatu, dan kita sadar, wajib kita sadar umat Islam, masa-masa yang akan datang kita akan menghadapi banyak tantangan dalam segala hal, politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam hal akidah. Saya yakin masih Bapak, Ibu dan jamaah sekalian bertahankan Islam dan imannya, tapi yang kita fikirkan masa depan anak dan cucu kita. Apakah masih hafal suratul Fatihah? Apakah masih ingat takbiratul ihram? Apakah masih tahu salat 5 waktu? Apakah kumandan azan masih bisa diizinkan untuk dikumandangkan dari masjid-masjid? Ada orang berkata itu tidak mungkin bisa hilang. Sama dengan rakyat Turkiya tidak pernah merasa kehilangan suara azan dari masjid-masjid. Mereka tidak pernah menira ada bahasa Arab dihilangkan dari sekolah-sekolah. Bahkan mereka tidak meyakini akan ada satu masa tidak diizinkan di sekolah-sekolah belajar Al-Quran. Bahkan orang yang belajar Al-Quran diancam masuk penjara. Itu masa Turkiya, di masa Mustafa Ataturk. Tak pernah terbayang negara yang menjadi khilafah Islamiyah, pusatnya khalifah, puluhan tahun bahkan ratusan tahun sampai lebih dari 700 tahun. Kumandan azan, belajar Al-Quran, sekolah Islam di mana-mana, dan umat Islam begitu bersatu. Semuanya hilang, semuanya habis, gara-gara satu orang menghancurkan Islam walaupun dia orang Islam. Itu yang paling berbahaya. Muslim tapi menghancurkan nama baik Islam. Yang dikhawatirkan sejarah terulang lagi di Indonesia, sebagaimana terjadi di Turkiya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Turkiya kembali dengan adanya seorang yang amanah, jujur, ikhlas, Rajab Tayyip Erdogan, orang yang sudah komitmen untuk mengangkat nama baik Islam, bebas baca Al-Quran dan belajar, kumandan kembali azan dari masjid-masjid, menghormati ulama, membuka majlis ta'lim, dan mengizinkan jamaahnya belajar bahasa Arab. Begitu luar biasa bangkitnya Islam, makanya dimusuhi oleh dunia. Dimusuhi oleh dunia, tapi akan Allah lindungi.
Sampai kejadian kemarin, tentara sebagian mau ambil alih, tapi Allah selamatkan. Bisa terjadi, terulang lagi sejarah itu di Indonesia. Nasihat saya untuk anda semua, hati-hati. Inilah hari Id, menjadi hari mengingatkan kita sama-sama untuk kembali bersatu. Hidupkan takbir, niat kita bersama-sama agar kita untuk membawa yang terbaik, menjaga nama baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ingat kenikmatan yang Allah berikan, mulai dari kemerdekaan Indonesia. Allah jadikan kemerdekaan Indonesia menjadi pelajaran dan hikmah supaya umat Islam yang terbesar menjadi umat yang bersatu. Kita sama-sama berdoa. Dan saya tidak pernah putus asa. Seburuk apapun keadaan kita, sepanjang apapun kegelapan yang kita hadapi, saya yakin insya-Allah akan ada satu saat akan terbitnya matahari. Matahari adil, matahari Islam, matahari cahaya yang menyinari kehidupan kita. Wallahi jamaah sekalian, tidak ada agama yang sempurna sebagaimana keadilan Islam, kedamaian Islam, dan Islam rahmatan lil alamin.